Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini sehat selalu. Semoga kalian tetap semangat belajar karena ini adalah akhir dari tema 1 dan kalian nanti esok hari akan masuk ke tema 2. Maka dari itu, untuk sekarang silakan persiapkan seperti biasa alat tulisnya, lalu catat apa saja yang penting di dalam pembelajaran kali ini. Baik ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan memberikan esensi materi dari pembelajaran 4 sampai 6 ya. Jadi hari ini tidak ada tugas di Google Form, kalian hanya mencatat apa saja yang penting dari pembelajaran kali ini. Baik. Kita langsung saja untuk pembelajaran pertama atau di pembelajaran keempat, subtema 3. Kita sekarang akan lebih mendalami tentang persatuan dan kesatuan. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Baik, disimak ya. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghadapi perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah itu ya, itu adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan ya. Ini penting karena ini bisa meningkatkan kesejahteraan umum jika masyarakatnya bersatu. Baik itu ya. Itu adalah pembelajaran keempat. Silakan disimak, silakan dipahami apa saja yang penting terkait dengan persatuan dan kesatuan. Pentingnya persatuan dan kesatuan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 juga kalian harus mencatat ya apa saja yang penting ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat dari awal kemerdekaan Indonesia ya. Nah, pada awal berdiri Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda ya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintahan mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama, Indonesia melakukan pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Lalu juga ada konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo.
Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo ya maksudnya. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektare. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Lalu transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuk PTE yang diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, itu pembelajaran 5 ya, dipahami dan direnungkan tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir ya. Terakhir di pembelajaran 6, silakan disimak dan dicatat saja apa yang penting. Karena di pembelajaran 6 kali ini kita akan berdiskusi lah ya, atau Bapak akan menjelaskan ya. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umumnya? Di sini timbul berbagai macam pertanyaan. Ada apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan dan di mana? Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan dengan aspek kata tanya yang ada pada tayangan ya. Jadi mengapa sih persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Nah, sekarang timbul pertanyaan ya. Mengapa? Mengapa itu kan sudah mewakili dari tema ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Nah, ini ya. Oke. Kesejahteraan itu adalah suatu situasi di mana seorang manusia atau seorang kelompok di dalam suatu kelompok atau bahkan negeri itu bisa melakukan aktivitas seperti aktivitas ekonomi, aktivitas sehari-hari dan sebagainya dengan lancar ya. Khususnya di ekonomi ini rakyat bisa tercukupi kebutuhannya. Nah, itu ulasan singkat tentang sejahtera atau kesejahteraan ya. Nah, mengapa harus ada persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan ini? Dan dijelaskan ya, masih ingat, dengan adanya persatuan dan kesatuan maka tentu kesejahteraan bisa terjadi, bisa tercipta. Mengapa? Misalkan rakyat Indonesia dan pemerintah bergotong royong bersatu untuk membenahi infrastruktur jalan misalkan. Nah, jalan ini kan sangat penting ya. Jika bekerja sama, jika bersatu untuk misalkan membetulkan jalan-jalan yang kurang bagus misalkan ya. Nah, jika jalan ini sudah bagus, sudah mulus, maka kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Misalkan pasokan pangan seperti beras, lalu sayur-sayuran, daging-dagingan dan sebagainya, misalkan
dikirim dari kota ke kota kan harus melalui jalan. Nah, itu pentingnya jalan tersebut. Kalau misalkan jalannya berlubang atau mungkin bahkan jalannya amblas, longsor dan sebagainya, maka kegiatan ekonomi ini akan terhenti, akan terhambat. Jadi kebutuhan masyarakat pun tidak akan terpenuhi, maka kesejahteraan rakyat juga akan terganggu dan terancam. Nah, itu ya. Itu mengapa alasannya persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum, salah satu contohnya. Lalu ada lagi timbul pertanyaan, siapa? Misalkan siapa yang melaksanakan persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum? Siapa coba yang melaksanakan persatuan dan kesatuan? Yang melaksanakan kesatuan dan persatuan itu adalah pertama presiden, pemerintah, dan rakyatnya, atau bisa dikatakan seluruh anggota atau seluruh perangkat negara Indonesia, dari mulai anggota DPR, presidennya, menteri, masyarakat, dan sebagainya. Itu semua adalah pelaku persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum, ya. Itu ya, untuk siapa? Lalu di mana misalkan? Di mana persatuan kesatuan ini harus dijalankan atau harus ditegakkan? Persatuan dan kesatuan ini harus ditegakkan secara umumnya itu di Indonesia, ya, tentu di Indonesia. Masa bersatu kita di negara lain? Ya tentu di Indonesia. Tetapi ada secara khususnya lagi. Secara khususnya lagi ini mengerucut dari Indonesia masuk ke kota atau ke provinsi, itu harus bersatu. Lalu masuk lagi ke kota, ke daerah, lalu masuk lagi ke tingkat yang lebih rendah, dari kota ke kecamatan, ke kelurahan, sampai ke tingkat yang paling kecil itu bersatu di dalam keluarga kita. Nah, itu ya, itulah dimana kita harus menegakkan persatuan dan kesatuan. Kapan ini harus dilaksanakan? Dilaksanakan sekarang, secepat mungkin, ya, secepat mungkin harus dilakukan. Mengapa? Karena jika lebih cepat dilakukan atau lebih cepat kalian memahami makna dari persatuan dan kesatuan ini, maka kemakmuran Indonesia akan lebih cepat untuk terjadi atau tercapai. Itu ya. Nah, bagaimana ini melaksanakannya? Melaksanakan persatuan dan kesatuan ini tentunya harus dilaksanakan dengan kerjasama antara semua pihak. Jadi jangan sampai salah satu saja dari pihak, misalkan dari pihak pemerintah atau dari pihak masyarakat yang tidak mau bekerja sama. Misalkan saya tidak mau untuk membayar pajak, misalkan. Membayar pajak juga adalah salah satu bentuk rasa persatuan dan kesatuan, ya. Ketika membayar pajak, maka tentunya seorang masyarakat akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Jadi dari satu orang itu bisa membantu hampir seluruhnya. Mengapa? Misalkan begini, katakanlah Dani membayar pajak untuk pembetulan jalan misalkan. Nah, ketika jalan ini sudah betul, maka yang merasakan dampaknya adalah seluruh rakyat Indonesia yang melalui jalan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu bagaimana? Lalu apa ini dan mengapa hampir sama, ya. Jadi Bapak tidak akan bahas, ya. Jadi itu ya, itu adalah diskusi kita mengenai mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk kesejahteraan umum. Baik, mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan, harap dicatat dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.